Nabiyuna Muhammadun qad ursila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Serambi Kalam, ada sebuah kisah yang menarik. Ada seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di ujung hayatnya dia malah dimasukkan ke dalam neraka. Apa yang membuat orang tersebut masuk ke dalam neraka? Mari kita simak kisah selanjutnya hanya di channel kesayangan kita, Serambi Kalam. Tapi sebelum melanjutkan kisah selengkapnya, silakan subscribe dan share ya, agar kita sama-sama mendukung channel ini dengan menebar kebaikan dakwah Islam. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar sahabat semua tidak ketinggalan kisah Islami inspiratif lainnya. Tonton sampai selesai ya. Al-Kisah. Ada dua orang bersaudara dari kalangan Bani Israel. Yang satu sering berbuat dosa, sementara yang lain sebaliknya sangat tekun beribadah. Yang terakhir disebut ini rupanya tak henti-hentinya menyaksikan saudaranya itu melakukan dosa, hingga mulutnya tak betah untuk tidak menegur. Berhentilah, sergahnya. Teguran seolah hanya masuk melalui telinga kanan dan keluar lagi lewat telinga kiri. Perbuatan dosa berlanjut dan sekali lagi tak luput dari mata saudaranya yang rajin beribadah itu. Berhentilah, sergahnya kembali. Si pendosa lantas berucap, "Tinggalkan aku bersama Tuhanku. Apakah kau diutus untuk mengawasiku?" Saudara yang ahli ibadah pun menimpali, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Allah tidak akan memasukkanmu ke surga." Cerita ini tertuang dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ahmad. Di ujung hadis tersebut melanjutkan, tatkala keduanya meninggal dunia, keduanya pun dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada yang sungguh-sungguh beribadah, Allah mengatakan, "Apakah kau telah mengetahui tentangku? Apakah kau sudah memiliki kemampuan atas apa yang ada dalam genggamanku?" Drama keduanya pun berlanjut dengan akhir yang mengejutkan. "Pergi dan masuklah ke surga dengan rahmatku," kata Allah kepada si pendosa. Sementara kepada yang ahli ibadah, Allah mengatakan, "Wahai malaikat, giringlah ia menuju neraka." Kisah di atas menyiratkan pesan kepada kita untuk tidak merasa paling benar untuk hal-hal yang sesungguhnya menjadi hak prerogatif Allah. Tentu beribadah dan meyakini kebenaran adalah hal yang utama, tapi menjadi keliru tatkala sikap tersebut dihinggapi takabur dengan menghakimi pihak lain. Apakah ia bahagia atau celaka di akhirat kelak? Sebuah kata bijak menyebutkan, perbuatan dosa yang membuatmu menyesal jauh lebih baik ketimbang beribadah yang disertai rasa ujub. Tentang etika dakwah, Islam pun mengajarkan bahwa tugas seorang mubalik sebatas menyampaikan, bukan mengislamkan, apalagi menjanjikan kenikmatan surgawi. Vonis terhadap orang ini itu sebagai golongan kafir atau bukan, masuk neraka atau surga, sangat tidak dianjurkan karena melangkahi Sang Rabb, penguasa seluruh ciptaan. Islam menekankan umatnya muhasabah atau koreksi diri sendiri daripada mencari kesalahan pribadi orang lain yang belum tentu lebih buruk di hadapan Tuhan. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, ini merasa berdosa lebih disukai Allah daripada melakukan banyak ketaatan, karena tepatnya ketaatan terkadang membuat ujub pelakunya, apalagi jika ujubnya sudah sampai membuatnya menilai orang lain dengan buruk. Sebab penilaian buruk terhadap orang lain, baik disadari atau tidak, berasal dari anggapan bahwa dirinya sudah baik, sehingga itu dijadikan ukuran dalam menilai orang lain. Karenanya sebagian ulama mengatakan, dosa yang membuatku
butuh akan ampunannya lebih kusukai daripada ketaatan yang membuatku memamerkannya. Prasangka baik harus kita dahulukan dalam menilai seseorang, sejahat apapun orang tersebut. Andai kita melihat ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari orang tersebut, lakukanlah dengan ma'ruf. Apalagi jika orang yang kita nilai adalah orang yang kita kenal atau dikenal berilmu. Kita harus lebih berhati-hati. Maka penting bagi kita untuk menjadikan nasihat Imam Bakir bin Abdullah Al-Muzani sebagai pegangan sekaligus pengingat diri. Imam Bakir Al-Muzani menghendaki manusia untuk melihat dirinya sendiri sebelum menilai orang lain. Bisa jadi yang menilai tidak lebih baik dari yang dinilai. Ia memahami betul bahwa tidak mungkin manusia mengenal sepenuhnya orang yang hendak dinilainya. Mereka tidak selalu bersama-sama selama 24 jam, hanya melihat sebagiannya saja. Karena itu, sangat penting menilai diri sendiri sebelum menilai orang lain. Lagi pula, menilai diri sendiri adalah perbuatan terpuji. Persoalan lain yang ditimbulkan dari kegemaran menilai orang lain adalah lupa untuk menilai diri sendiri. Padahal itu sangat penting. Kenapa penting? Karena untuk mengembalikan kesadaran kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa. Dengan menilai diri sendiri, muhasabah, kita bisa meraba-raba semua dosa kita, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan manusia membaca istighfar tanpa merasakan dosanya, atau tanpa menyadari bahwa ia sedang memohon ampunan. Ia hanya tahu bahwa istighfar adalah penghapus dosa, tapi lupa akan ingatan dosa-dosanya. Hal ini terjadi salah satunya karena kelalaian manusia dalam membaca dirinya, apalagi jika sudah disibukkan dengan membaca yang lainnya. Dengan mengikuti nasihat Imam Bakir Al-Muzani, kita bisa memperoleh dua hal sekaligus. Pertama, introspeksi diri atau muhasabah. Yang kedua, berbaik sangka, husnudzon. Keduanya merupakan jalan pembuka pendewasaan spiritual dan di waktu yang sama menghadiahi kita dengan pahala. Intinya, jangan anggap pahala sebagai tabungan karena bisa membuat kita merasa lebih kaya dari yang lainnya. Anggaplah pahala sebagai bahan bakar yang membuat kita selalu berusaha berada di jalannya. Sebagai penutup, ada satu nasihat luar biasa dari seorang tabi'in, murid Sayyidina Anas bin Malik, Imam Abu Qilabah, yang mengatakan, jika sampai kepadamu informasi tentang perbuatan saudaramu yang kau benci, carilah alasan, berbaik sangka untuknya semampumu. Jika kau tidak menemukannya, maka katakan pada dirimu sendiri, mungkin saudaraku mempunyai alasan yang tidak aku ketahui. Maka berhati-hatilah menilai sesamamu. Siapa tahu ia memiliki amal yang lebih baik darimu. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.